Oke, selamat datang kembali di channel Doyan Cuan. Untuk edisi hari ini Sabtu 21 Februari 2026 kita akan update saham dari Absoro Group ya yang sudah mulai rebound ya setelah penurunan tajam sudah rebound ya. Apakah ada kesempatan untuk buy on weakness? Ada Mina, Bufa, Raja, dan Ratu. Sebelum lanjut analisa, tetap dukung ya channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Oke, langsung kita coba analisa. Saham pertama ada Mina, hari ini tutup melemah 0,52% ya. Mina setelah turun ya, turun cukup jauh ini ya. Cukup jauh dari 650-an sampai retest ya. Turun terus dia, V-shape ini, V-shape sampai ke MA 200 dan mantul ya di 220 dan saat ini sudah mantul dari 220 sampai tertingginya di area 50 ya di area 300 400 ya 410 ya 410-an dan saat ini memang sudah di area pucuk ya sepertinya karena memang sudah naik cukup tinggi dan terkena saat ini resistennya ya di MA 50 dan ini kalau lihat ada titik-titik merah menandakan super trend ya, super trend warna merah artinya memang lagi downtrend ya. Lagi downtrend dan saat ini terkena resisten di MA 50. Secara long termnya sebenarnya ini masih oke ya Mina ini masih berada di atas MA 200 menandakan terjaga ya secara uptrendnya sangat kuat tapi memang secara short termnya lagi turun ya dia bergerak di bawah MA 50 walaupun sudah bergerak naik nih dia dari sudah momentumnya sudah mulai naik karena sudah breakout MA 20-nya dan saat ini memang terkena resisten ya. Untuk supportnya bisa kita zoom dulu ya. Support selanjutnya itu ada di area 320 ini ya. 340 sorry 340 sampai di area 320-an. Yang warna ungu ini ya dulu adalah sebagai support. Ini sempat di break ya, di breakdown dan kemudian mantul kembali di breakout ya dan kemungkinan akan menjadi support ya apabila koreksi ke area ini malah kesempatan beli ya. Volumenya cukup lumayan oke ini pas ada memang ada buangan ya. Volumenya besar dan setelah itu ada volume bullish masuk ya, bullish masuk dan setelah itu rally ya, rally terus belum ada terkoreksi. Jumat kemarin ada koreksi dengan volume kecil ya dan sudah ada ekor dari atas menandakan sudah ada resisten di area ini ya. Kemungkinan akan sideways dulu ya, sideways dulu di area ke support dan kemudian sideways dan apabila momentumnya oke akan di breakout lagi ya di area 410-an ini. MACD juga oke, dia sudah golden cross ke atas menandakan momentumnya memang lagi naik, tinggal kita cari posisinya ya untuk entry di buy on weakness-nya ya. Saham ini masuk oke karena masih di atas MA 200 dan memang terkena resistennya ya, tetapi tetap harus waspada apabila 320-nya ini di break kemudian akan dia turun lagi ya, turun lagi ke area 230-an. Seperti itu kita lihat Broksum ya, saya tarik dulu dari awal mula kenaikan ya dari tanggal 9 Februari ya sampai 21 Februari memang ada distribusi nih ya. MU, BK dan broker non retail ya memang dan broker retail masuk nih ada XL, ada XT, JP ya. Di average 320-an. Jadi masih floating profit nih. Yang beli di bawah sudah floating profit lumayan dan ada profit taking ya sepertinya karena memang 2 hari ini ada ekor ya, 2 candle ada ekor ya. Kita coba tarik lagi pas 2 candle terakhir ya dari tanggal 19 karena dia sudah memang di pucuk ya. Iya, dari tanggal 19 November cenderung netral ya, tapi AKZP masih buang ya, XLXC masih masuk kembali ya di average. AZ juga masuk ya di 390. Yang beli 2 hari candle, di candle hari ini, 2 candle ini masih floating loss sedikit ya, floating loss sedikit. Jadi karena memang masih ada buangan dari AKZP ya kita tunggu di bawah ya, walaupun memang masih ada nih broker XLST ini dia kalau tarik dari pertama kenaikan di 320-an. Jadi apabila koreksi ke area yang warna ungu ini karena dulu adalah menjadi support dan ini di break ya, di break kemudian akan menjadi support kembali ya apabila ada koreksi ke arah ini bisa spekulasi buy sebenarnya di Mina karena memang average-nya market di area itu ya setelah kenaikan setelah penurunan tajam dia ada kenaikan ya.
Mudah-mudahan kuat naik lagi ya, kuat naik lagi tapi koreksi dulu ya, biar dapat harga maksimal apabila ada tarikan kembali bisa eee, profitnya maksimal ya, karena ini penurunannya memang V-shape ya, V-shape dan biasanya kalau penurunan V-shape ini kenaikannya juga akan V-shape juga ya, emang karakternya memang seperti itu dia ya. Ini juga turun V-shape, kemudian dia naik juga V-shape, ini turun V-shape, kemungkinan naiknya akan V-shape dulu. Jadi kita manfaatkan ya, apabila ada koreksi kecil dan masih oke candlenya ada eee, candle rejection di area ini bisa spekulasi buy nanti Bina di buy on weakness. Oke, saham kedua ada Bufa, hari ini tuh melemah 4,14% ya. Bufa juga sudah mengalami rebound ya, setelah koreksi V-shape juga ya, sama seperti Mina tadi, tertinggi di 2.300 dan kemudian sudah mulai rounding bottom ini ya, dan seperti ini ya. Jadi jangan terburu-buru buy tapi nunggu dia konsolidasi seperti ini ya. Konsolidasi atau menandakan momentum penurunnya lemah dan setelah itu dia bergerak naik ya, walaupun nggak besar tapi cenderung naik dan saat ini memang sudah terkena resistensinya ya, resistennya dan ini sepertinya sudah membuat resisten ya. Di area 1.500-an kita coba tarik, cari supportnya ya. Ini adalah dulu menjadi support kuat ini ya. Support kuat di break dan kemungkinan apabila koreksi ke area itu malah kesempatan beli ya. Ini adalah support berikutnya apabila ada penurunan ke arah itu dan ada candle rejection bisa masuk ya di area 1.150-an. Itu adalah area bear weakness di Bufa. Long termnya masih oke ya. Trennya masih oke ini sebenarnya. Bufa ini terjaga di EMA 200 dan saat ini long secara short termnya memang lagi turun ya, bergerak di bawah MA 50 dan saat ini sudah oke sebenarnya secara short termnya sudah berhasil breakout MA 20-nya. Jadi momentumnya memang lagi naik ya. Jadi tunggu koreksinya mudah-mudahan dia kuat dia bikin swing low di area ini dan kemudian melanjutkan kenaikannya karena memang penurunannya cukup tajam ya, belum cukup tajam nih. Untuk apabila di 1.500-nya di break ada resisten di atasnya ya, di area 1.700-an dulu adalah menjadi resisten juga ini ya, resisten di break dan langsung turun tajam ya, belum dites kembali. Masih oke, secara MACD juga masih oke ya, dia golden cross ke atas, jadi momentumnya memang lagi naik. Dari segi volume juga oke ya, ini sebenarnya ada spek buy masuk ya, spek buy masuk. Dan dua tiga candle ini memang volumenya kecil ya, memang ada koreksi ya. Kita coba tarik dulu broksumnya ya, seperti apa. Kita tarik dari 6 Februari ya, adalah kenaikan awalnya. Kenaikan awal memang masih ada netral ya di sini ya, tapi kalau dilihat dari komposisinya memang lebih cenderung ke distribusi ya, ada AK ya, AK, NI, ZP, BK, walaupun memang ada AI, AJ, dan MG ya, masuk juga di average sekitar 1.230-an ya. 1.230 itu ya di area ini ya, 1.230 ya di area ini ya. Jadi apabila dikoreksi ke area yang warna ungu ini secara teknikalnya pun di situ ada area supportnya ya. Jadi bisa pertimbangkan B ya karena memang fresh marketnya di sekitar 1.250-an. 1.250-an ya di area ini ya sama ya. Di area ini ya. Di area ini adalah area support. Jadi seperti ini gambarannya warna biru bawah ini adalah average marketnya. Kalau dari teknikalnya ada supportnya ya nih ya di area 1.150-an ya. Jadi terkonfirmasi sebenarnya secara teknikal memang di situ ada area support dan average marketnya pun di area itu ya. Kita coba tarik lagi 19 Februari ya seperti apa ya. 19 Februari Semal distribusi ya AK ya, AK masih keluar kembali dan ada XLMG masuk ya di average 140-an lebih. Jadi masih floating loss sedikit ya, jadi kemungkinan masih menarik ya, menurut saya masih menarik secara teknikalnya karena sudah berhasil breakout MA20 dan average market juga masih di bawah ini ya. Jadi apabila koreksi ke arah itu kemungkinan masih ada yang jagain ya. Karena dulu adalah secara teknikal pun di situ ada support dan MACD-nya juga cenderung golden cross ke atas. Jadi apabila ada koreksi kemungkinan akan naik kembali ya
kemungkinan apabila kuat di area ini kemungkinan akan sideways dulu ya, sideways dulu. Apabila momentumnya bagus bisa di breakout, uji lagi di resistennya di 1775 untuk BUFA. Saham ketiga ada Raja. Jumat kemarin ya ditutup melemah 3,23%. Raja juga setelah turun tajam ya dari 8.400-an ya, turun terus sampai uji MA 200 ya. Dan ini sudah sideways ya, ini sideways jadi ya seperti ini momentumnya ya. Jadi jangan tunggu pas turun tapi belinya itu pas ada sideways seperti ini ya. Nah, jadi resikonya juga terukur, sideways sudah kuat di MA 200 ya. Bisa spekulasi buy dan sudah floating profit ya apabila yang beli di support ya di MA 200. Oke, kita lihat teknikalnya. Secara long termnya masih oke, dia kuat di atas MA 200 dan saat ini memang sudah short-nya memang sudah naik ya, walaupun memang masih di bawah MA 250-nya ya, tapi sudah berhasil breakout nih, breakout MA 20-nya dan saat ini memang terkena resisten nih ya, resisten dari eh, support, maaf, dari support resisten horizontal ya, dan dari kalau bisa dilihat ini adalah ada titik-titik merah ya, titik-titik merah menyatakan super trend yang merah artinya lagi downtrend ya dan jadi menjadi resisten ya, dan dari candlenya pun kelihatan ini ada ekor dari atas rejection sempat retest kembali tapi turun ya, jadi memang secara teknikalnya ada terkena resisten ya. Apabila kita tarik menjadi kita cari supportnya ya, support minornya itu bisa kita tarik dulu ya. Ini adalah support ya, area 4.100 sampai 4.000-an itu adalah area support. Berikutnya apabila tertarik dengan Raja ya, dulu adalah menjadi support ini ya, ini support mantul ya, mantul dan diuji kembali ya, ini sempat di breakdown dan kemudian di break kembali ya, apabila di retest malah bagus artinya dulu menjadi resisten dan saat ini menjadi support ya. Jadi resisten become menjadi support ya. Karena dulu menjadi resisten di break jadi apabila ke retest malah menjadi support ya di area 4.100-an ya. Area 4.100-an yang warna ini menjadi support berikutnya apabila penurunan Raja di situ dan mantul bisa spekulasi buy ya. Secara volume juga oke ya, ini koreksi dengan volume kecil, ini pas ada volume buy masuk, volumenya oke ya. MACD juga oke, golden cross ke atas menandakan momentumnya lagi naik. Jadi apabila ada koreksi malah kesempatan buy ya. Perhatikan di low ini ya, low di sini ya, ini ada menjadi support juga ya. Area ini ya, area 4.600-an ya menjadi support minornya. Apabila di sini kuat masih ada potensi di AC2 ya, apabila ini di breakdown nunggu sekalian di support kuatnya di 4.100. Raja juga sama ya, jadi pergerakannya dia mulai reboundnya itu 9 Februari ya, sama ya seperti Mina, Bufa tadi ya. Jadi momentumnya sama dia, tanggalnya pun sama. Jadi kemungkinan orangnya itu juga ya yang melakukan aksinya ya. Kita tarik lagi dari 9 Februari ya. Ini memang masih netral ya, BK keluar sama seperti emiten sebelumnya, BK masih cenderung keluar ya. Excel masuk di average 4.670-an. Masih floating masih floating profit sedikit ya. 4.650-an lah. 4.460, 4.600. Sekitar di area ini ya, di area ini ya. Di area MA 20-nya. Jadi apabila besok di breakdown ya nunggu sekalian di sini, tapi apabila mantul di sini bisa spekulasi buy juga ya. Tapi sepertinya ringnya kurang begitu menarik ya. Kita lihat range-nya. Oh lumayan ya, masih ada 12%-an ya. Jadi apabila yang bisa spekulasi buy juga ya apabila kuat di MA 20-nya, risikonya juga sama ya 1/2 ya. Tapi apabila ini di break dan bikin lower low ya consider untuk beli lagi ya. Kalau dulu beli lagi di area 4.100 ya. Kita coba tarik di 2 candle ya. Tanggal 19 seperti apa? 19 memang masih ada distribusi ya, dari candlenya pun kelihatan dia sudah mulai melemah kenaikannya dan RF jualan, IJU ajat jualannya. Jadi ya memang
ada ada yang jualan di area ini ya. Dari teknikalnya pun terlihat ada yang jualan, secara brosurnya pun ada yang jualan. Jadi seperti ini karena masih ada yang jualan, kita tunggu di support-supportnya ya. Support minor ya ada di yang MA20 ini apabila ini di break ya, nunggu sekalian di 4100 untuk raja. Saham terakhir ada Ratu, Jumat kemarin ditutup melemah 2,59%. Ratu juga sama ya, setelah penurunan tajam nih ya. Penurunan tajam dari 10.400 turun terus ya, turun terus. Bottomingnya di 4.400 jadi sudah hampir 40-an persen turunnya ya. 4.400 dan mantul dan terkena resisten ya tertinggi di 7.900-an ya. Memang kalau kita lihat secara teknikalnya long term-nya lagi berjuang ya dia, berjuang di trendnya ya karena dia sudah di breakdown ya MA200-nya dan saat ini terkena resisten kembali ya. MA200 menjadi resisten ya dan dari sisi resisten horizontal juga ada nih yang warna kuning di area 8 ribuan. Angka psikologis juga jadi wajar ada koreksi karena juga sudah mulai naiknya cukup tajam ya. Masih oke sebenarnya secara short term-nya bisa bisa diperhatikan ya karena dia sudah berhasil breakout MA20 ya dengan volume juga ini ada kenaikan volume ya. Kenaikan volume dan koreksinya dengan volume kecil nih ya. Jadi apabila ada koreksi kembali kita cari supportnya dulu ya. Supportnya kalau bisa dilihat di sini bisa MA20 ya di 6.200-an menjadi support. Apabila ditarik juga sama dulu ini adalah area sideways-nya ya. Sideways-nya dan sempat mantul ya di area itu. Jadi area ini adalah menjadi support ya. Support penting dari kenaikan Ratu ini ya. Dan apabila kita zoom lebih dekat lagi, di sini juga ada gap ya. Jadi pas kenaikan kemarin ada gap yang tertinggal. Jadi consider apabila koreksi, tunggu di area ini ya, ada gap juga di MA20 dan secara horizontal juga ada support di situ. Jadi terkonfirmasi ya dari 3 indikator ya MA20 dari support horizontal dan dari di sini adalah area gap. Oke. MACD juga masih oke, dia golden cross ke atas, tinggal tunggu koreksinya ya. Koreksi untuk bikin swing low ya. Koreksi bikin swing low karena dulu adalah area resisten di break dan menjadi support ya di area ini ya. Kuat di sini nanti akan bikin high kembali ya. Mudah-mudahan seperti itu. Kita tarik dari Bruksum ya, dari 9 Februari, dari awal kenaikan ya. Sama juga 9 Februari juga, jadi enaknya seperti ini ya, apabila ada satu konglomerasi dan satunya naik, kemungkinan yang naik ikut naik ya. Jadi jangan FOMO apabila yang satu sudah naik, kita tunggu yang belum naik aja ya, pasti akan dikerek naik juga ya seperti ini ya. Dari 9 Februari, ini ada normal ya, normal akumulasi SSIF ya. BK sama ya, BK keluar terus ya nih. Di emiten ini BK keluar. Ada SS ya, tapi formasinya cukup menarik nih. Ada SS, EF, AJ, JJ ya. Non retail semua ya di average 6.300 ya. 6.300 ya di area ini juga ya. Di sekitar area MA20 dan di gap ini ya. Cukup menarik area average-nya di situ ya. Ini IF di situ, ini AZ di 6.600 malah. Di atas ini aja masih ada sekitar inilah. Apabila ditarik benang merahnya sepertinya agak nyambung juga ya. Di sini ada gap average market juga di area itu ya. Kita coba lihat dari dua candle penurunan ya 19 Februari seperti apa. 9 Februari masih masuk nih, ES masuk ya, tapi memang AK, BK keluar ya. Ini ada XC masuk, di average 7.700. Jadi masih yang beli di dua candle ini masih floating loss sedikit ya seperti ini karena memang lagi di pucuk ya. Karena harga nanggung apabila yang ketinggalan mau swing ya mending tunggu koreksi ya. Koreksi di area ini apabila malah dia ternyata malah naik, ya sekalian nunggu nawar ya, nawar dia kuat dulu di 7.900 sampai 8 ribuan ini ya. Apabila kuat di sini, ada potensi lagi dia untuk nunju di 9.200 seperti itu ya. Jadi jangan nanggung beli pas kena resisten seperti ini ya, nunggu breakoutnya sekalian dan
kemudian di-retest, sideways dulu sebentar, bisa spekulasi di situ ya. Seperti itu karena untuk harganya sudah nanggung, naiknya sudah cukup tinggi. Kalau ada koreksi malah dapat best price-nya karena memang masih ada gap dan ada support MA 20 dan ada support dari horizontalnya. Seperti itu untuk Ratu, mudah-mudahan dikasih koreksi malahan daripada harga nanggung ya. Beli di bawah sekalian karena MACD masih oke, jadi bisa buy on weakness di Ratu.